Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 41, Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memanjatkan puji syukur dan syalawat, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu bergerak dan diam karena digerakkan dan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hal itu telah tertanam dalam diri seseorang, maka dia tidak akan terjebak dengan kemusyrikan dengan makhluknya. Manusia akan merasa damai dengan keberadaannya, karena dia tidak menuntut ataupun mencela mereka. Apa yang ia tuntut merupakan tuntutan yang dilandasi oleh agama. Allah meletakkan mereka di depan hukum dan ilmu. Dia adalah zat yang menentukan dan zat yang menuntut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya 23. Ini adalah keyakinan setiap muslim yang yakin, mentauhidkan Allah dan ridha kepadanya, menerima ketetapan dan takdirnya dan perbuatannya bagi ia sendiri dan juga bagi orang lain. Dia adalah zat yang tidak membutuhkan dirimu dan kesabaranmu, akan tetapi dia hendak melihat bagaimana engkau membuktikan pengakuanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh atau berdusta? Seorang pecinta tidak memiliki sesuatu, ia menyerahkan segalanya kepada zat yang dicintainya. Mencintai dan memiliki tidak dapat menyatu dalam satu tempat. Pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar dalam cintanya, akan menyerahkan dirinya, hartanya dan juga segala akibat hanya kepadanya. Ia meninggalkan pilihan-pilihan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Ia tidak berbuat semaunya, ia tidak tergesa-gesa dan juga tidak bakhil, ia tidak menerima tawaran yang datang kepadanya, singkatnya hatinya telah tertutup untuk segala sesuatu selain Dia. Wahai orang yang mengaku cinta kepada Allah, tidak sempurna pengakuan cintamu apabila engkau tidak menutup hatimu dari segala sesuatu selain Dia. Zat yang engkau cintai akan mengeluarkan seluruh makhluk yang masih bersemayam dalam hatimu, jangan sampai hatimu mencintai dunia ataupun akhirat. Engkau hanya akan terhibur olehnya, ibarat Majnun yang tergila-gila oleh Laila. Ketika cintanya telah sempurna, tidak ada lagi sesuatu yang tersisa di dalam hatinya kecuali ia, sehingga hatinya dipenuhi oleh rasa cinta. Majnun rela meninggalkan kampungnya untuk mengembara, ia rela meninggalkan sanjungan menuju cercaan. Mereka berbicara ataupun diam, baginya sama saja, mereka suka ataupun marah baginya juga sama saja. Bahkan satu saat ketika ditanya, "Siapa engkau?" Majnun menjawab, "Aku adalah Laila." Ketika ditanya, "Dari mana salamu?" La menjawab, "Laila." Ketika ditanya lagi, "Kemana engkau pergi?" La menjawab, "Laila." Pandangan matanya telah buta dari segala sesuatu selain Laila, ia tuli dari segala sesuatu selain Laila. Ia tidak mau kembali darinya. Alangkah indahnya ungkapan seorang penyair, apabila keinginan telah menopang nafsu, manusia seperti memukul besi yang dingin. Apabila hati telah berpaling kepada Allah Azza wa Jalla, mencintainya dan mendekatinya, dia akan merasakan kesepian ketika berkumpul dengan manusia. Walaupun dunia melayaninya dengan makanan, minuman, pakaian, pasangan, dan kesenangan, ia tetap merasa kesepian di tengah keramaian, karena itu sama saja menghadapkan wajah mereka kepada kehancuran. Tidak ada yang dapat mengikat dia kecuali batasan-batasan syariat, yaitu perintah dan larangan. Agamanya akan mengikatnya hingga tiba waktu datangnya takdir. Ya Allah, jangan Engkau lepaskan kami dari tangan Tahmat MU. Jangan biarkan kami tenggelam dalam gelombang lautan dunia dan wujud. Wahai pemberi kemuliaan, pertemukan kami dengan kemuliaan MU. Wahai muridku, barang siapa yang tidak mengamalkan penjelasanku, maka dia tidak akan memahaminya. Tetapi apabila diamalkan, niscaya dia akan memahaminya. Apabila engkau tidak berbaik sangka kepadaku, tidak percaya pada ucapanku dan tidak mengamalkannya, bagaimana engkau akan memahaminya? Tak ubahnya seperti engkau lapar, engkau berdiri di hadapanku, tetapi tidak makan hidangan yang aku suguhkan, bagaimana engkau bisa kenyang? Diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sakit, kemudian ia rela dengan ketetapannya, sabar dalam menghadapi apa yang menimpanya, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya, seperti bayi yang baru lahir. Sesuatu tidak akan datang kepadamu, kecuali engkau mencarinya. Mu'adzirah berkata kepada sahabatnya, marilah kita sejenak untuk beriman. Masukilah pintunya sejenak. Dia mengisyaratkan agar memperhatikan segala sesuatu,
Dia mengisyaratkan agar memandang dengan mata yang penuh keyakinan. Tidak setiap muslim itu mukmin, dan tidak setiap mukmin itu yakin. Oleh karena itu, ketika para sahabat mendengar ucapan MUADS yang mengajak mereka beriman, mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bukankah kami adalah orang-orang mukmin?" Beliau memberikan jawaban, "Biarkanlah MUADS dengan keadaannya. Wahai hamba nafsu, watak, setan, dan hamba dunia, engkau tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di sisi orang-orang yang syalih. Orang yang menghamba pada akhirat saja tidak akan dilihat olehnya, apalagi orang yang menghamba pada dunia. Celakalah engkau. Apa yang engkau kerjakan tidak sesuai dengan apa yang engkau katakan. Engkau berdusta padahal engkau mengaku jujur. Engkau musyrik padahal engkau mengaku muwahhid. Aku menyuruhmu untuk senantiasa jujur, dan melarangmu dari berdusta. Di hadapanku terdapat 3 cermin untuk melihat, Al-Quran, As-Sunnah, dan hatiku. Tentu saja hati tidak dapat melihat kecuali setelah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pengamalan adalah mahkota bagi ilmu. Amal dengan ilmu adalah cahaya ilmu, cahaya kesucian, mutiara di dalam mutiara. Mengamalkan ilmu akan menyehatkan dan membersihkan hati. Apabila hati telah sehat, maka seluruh anggota tubuh pun akan sehat. Apabila hati telah lurus maka seluruh anggota badan pun akan lurus. Kesehatan hati tergantung pada kesehatan nurani yang terbentang di antara manusia dengan Tuhan. Nurani ibarat burung, dan badan adalah sangkarnya. Apabila badan diibaratkan burung, maka liang lahat adalah sangkarnya, di mana setiap manusia pasti akan memasukinya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.